Oke. Oke, jadi ini adalah alur pelaksanaan dari bimbingan kita. Mungkin teman-teman sudah tahu ya. Jadi ada 14 kegiatan belajar yang dibagi menjadi 8 sesi ya. Jadi di sesi satu, berarti minggu kemarin, teman-teman itu kegiatan belajarnya adalah belajar mandiri, memahami panduan dan sebagainya. Dan ini sesi 2, berarti minggu ini ya, minggu ini dan minggu depan berarti. Sampai dutunya berarti ya, terakhir minggu depan, itu adalah tutorial webinar ya, tutorial satu webinar. Dan nanti setelah web ini teman-teman wajib mengerjakan tugas satu sampai nanti minggu depan ya. Nah itu berkaitan dengan judul dan sebagainya, nanti kita akan bahas sedikit. Dan di sesi 3 nanti kita akan ada lagi tutorial, tidak ada web tapi ya. Ada ya? Oh, ada. Tutorial 2 ya, betul, tutorial 2 tuton ya. Nanti terus nanti ada lagi di sesi keempat ya, berarti minggu keempat nih ya. Nanti ada tutorial ketiga, terus nanti ada sesi keenam ya, sesi kelima hanya tugas saja. Sesi keenam nanti ada web lagi yang keempat ya. Eh, oh enggak ya, yang sesi tiga tuh bukan web ya, hanya tuton aja berarti. Oke, berarti nanti ada di sesi 6 untuk webnya dan nanti ada di sesi 7 untuk webnya. Jadi ada sekitar 4 kali web yang akan kita laksanakan. Ya, baru nanti di akhir teman-teman itu di kegiatan belajar 14 itu ya berarti sudah artikel final ya. Nah, berarti nanti di sesi 8 teman-teman berarti sudah draft draft fullnya ya, tinggal dipublikasikan gitu ya, atau bahkan mungkin kalau sebelum kegiatan belajar 14 kita sudah bisa publikasi itu lebih baik ya. Nah, nanti kita akan buat strategi-strateginya. Oke, lanjut. Ups. Oke. Nah, ini adalah kegiatan web kita, teman-teman. Jadi ada 4 kali web. Dan ini adalah kegiatan-kegiatan kita. Untuk web satu hari ini, ya, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah tentunya kita perkenalan tadi ya, dan pemaparan ketentuan mata kuliah artikel ilmiah, ya. Terus nanti kita bahas tentang pembahasan artikel ilmiah, konsepnya, ketentuannya, strukturnya, dan contohnya. Nanti kita akan bahas. Terus nanti kita akan mulai ada penentuan jurnal sasaran atau template. Jadi nggak bisa kita lama-lama teman-teman. Jadi menurut saya kita tuh nggak bisa mengikuti alur UT. Kalau kita mengikuti alur UT maka nggak akan kecapai targetnya gitu. Ya. Jadi kita harus memiliki alur atau roadmap ya, atau peta jalan kita sendiri ya, supaya nanti di sesi ke-8 kita sudah bisa publikasi gitu ya. Kita sudah bisa mempublikasikan artikel jurnal kita. Nah, jadi saya akan kejar semua materi-materi itu di web satu. Jadi nanti web 2, 3, 4 kita hanya fokus ke bimbingan-bimbingan saja. Oke. Nanti juga akan saya bahas sedikit mengenai pemanfaatan AI karena kan kita sekarang tuh udah hidup di zaman AI ya, teman-teman. Jadi AI itu bukan berarti teman-teman full pakai AI ya. Tapi maksud saya itu adalah bagaimana cara kita membuat si AI ini bisa memudahkan pekerjaan kita. Bukan berarti kita minta dia untuk mengerjakan, gitu ya. Nah, bagaimana cara kita bisa memanfaatkan AI ini supaya kita lebih paham bagaimana alur penelitian kita tuh nantinya, gitu ya. Terus nanti juga saya akan bahas beberapa website atau aplikasi untuk pencarian referensi. Mungkin teman-teman tahu di sini teman-teman biasanya untuk nyari referensi pakai apa? Pakai website apa biasanya? Ada yang Pakai bisa Google sharing? Scholar, Pak. Google Scholar. Yang lain? Sama Mendeley. Mendeley. Oke, ada lagi? Sejauh itu doang sih, Pak, yang saya gunakan. Kalau saya ya, Oke. Pak. Oke. Sip. Google Scholar. Yang lain ada yang pakai aplikasi kayak ada yang pernah pakai Publish of Paris nggak? Publish or Paris? Belum? Belum. Atau pernah Belum, Pak. pernah pernah make aplikasi kayak connect apa ya, website kayak Connected Paper gitu kan, Open Knowledge, kayaknya belum ya.
Nah, nanti nanti kita akan bahas itu. Nah, jadi nanti teman-teman kita akan bisa mengumpulkan referensi yang relevan dengan penelitian kita sebanyak-banyaknya dengan hanya menggunakan artificial intelligence atau nanti dengan menggunakan aplikasi. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas. Oke? Dan nanti kita juga ada penjelasan dari tugas satu ya. Oke, lanjut. Nanti di web 2, teman-teman. Jadi nanti kita akan ada pemantapan judul dan rumusan masalah teman-temannya. Dan kita bahas mengenai struktur penulisan artikel ilmiah seperti abstrak, pendahuluan, literatur review, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan sebagainya. Jadi kita akan fokus kepada pembahasan struktur. Kalau nanti kekejar, kita bahas di web 1, tapi kalau tidak kekejar, nanti kita bahas di web 2. Tapi saya pengennya sih web 1 tuh beres semua lah gitu ya, supaya nanti kita ke depannya tinggal fokus ke bimbingan-bimbingan nanti ya. Oke, juga nanti saya ada sedikit pelatihan untuk teman-teman semuanya, penggunaan reference manager. Oh ya, hari Senin nanti itu ada pelatihan reference manager Mendeley. Ya, nanti silahkan ikut ya, nanti akan saya share lagi. Kalau minggu kemarin tuh kalau nggak pemanfaatan AI. Ya, nah, nanti juga akan saya share sedikit mengenai Zotero. Kalau saya sih lebih prefer Zotero ya, karena menurut saya Zotero tuh easy to use lah. Ya, nah, nanti di web 3 kita akan membedah artikel jurnal mahasiswa. Jadi kita akan membedah satu-satu dari substansinya, ya penyesuaian dengan template-nya. Dan sama tuh web 4 juga sama. Dan saya harap di web 4 itu teman-teman sudah ready to publish, ya, sudah ready for publish, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut ya. Oke, ini penjelasan tugas ya, teman-teman. Saya bahas aja langsung ya. Nah, nanti di tugas satu, teman-teman, tugas teman adalah menuliskan judul artikel karya ilmiah yang akan saudara kaji, ya. Jadi nanti di tugas satu, berarti setelah ini, silahkan nanti tentukan judulnya apa. Tapi nanti kita bahas dulu ya, untuk penulis judul itu seperti apa sih, ya? Penulis judul seperti apa? Nanti judul yang sudah dibuat oleh teman-teman sudah sesuai atau belum? Nah, jadi eh, sesuaikan dulu gitu ya. Jangan sampai nanti judul yang dibuat sebelum dan setelah web itu nggak ada perbedaan, ya. Jadi kalau bisa harus ada perbedaan dan harus ada perbaikan, ya. Karena kalau saya lihat sih judul-judul yang sudah di-share ke saya itu kemarin itu masih masih terlalu umum gitu ya, belum jelas fokusnya itu kemana. Nah, jadi bagaimana sih cara menulis judul yang tepat? Nanti kita akan membahas. Oke. Terus nanti teman-teman juga mengunggah file artikel yang memuat rumusan masalah, rangkuman minimal 5 jurnal berputasi, 5 artikel harusnya ya, bukan 5 jurnal ya. 5 artikel jurnal berputasi dan minimal 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Jadi ini referensi-referensi yang digunakan. Dan juga nanti harus sudah memiliki kerangka tulisan. Nah, kalau bisa di tugas satu ini teman-teman mengirimkan itu sudah berbentuk template ya. Sudah ada template-nya gitu, sudah ada judulnya, nah, sudah rumusan masalahnya dan sebagainya. Oke, nanti di tugas dua nanti membuat kutipan, ya. Tugas ketiga nanti menulis draft artikel ilmiah, ya sesuai dengan template yang sudah dipilih. Dan yang terakhir nanti tugas keempat adalah mengirimkan dan mempublikasikan artikel jurnal yang sudah final. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran di web satu. Itu beberapa ketentuan yang harus dipahami sebelum kita masuk ke web satu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, kita akan masuk ke web satu. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini, teman-teman? Yang pertama adalah kita akan membahas tentang konsep artikel ilmiah. Apa itu artikel ilmiah? Ya, nanti kita akan bahas. Terus penentuan jurnal sasaran atau template, ya. Terus nanti bagaimana cara kita bisa memanfaatkan artificial intelligence untuk penelitian kita, ya, website apa aja yang kita gunakan. Dan yang terakhir nanti saya akan bahas sedikit mengenai bagaimana teman-teman bisa nanti menyelesaikan tugas satu. Oke, nah sekarang kita masuk. Apa itu artikel ilmiah? Saya mau nanya dulu. Siapa yang bisa memberikan pandangan artikel ilmiah itu apa sih sebenarnya? Sok, siapa? Apa yang terpikir oleh kalian ketika mendengarkan kata artikel ilmiah? Kira-kira apa?
Coba dari 12 orang nih, karena kan duanya saya ya, saya dua device. Apa itu artikel ilmiah? Kan minggu kemarin udah belajar mandiri tuh, udah baca-baca. Nah, yang tertangkap artikel ilmiah itu secara sederhananya apa sih? Maaf Pak, izin menjawab. Kalau Ya, salah, silakan. mohon diperbaiki. Apa salah itu sebuah anugerah? Menurut saya, artikel ilmiah itu tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian, kajian teori, atau analisis yang disusun Hmm. bisa secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Gitu, Oke, Pak. jadi intinya adalah artikel ilmiah itu adalah hasil dari penelitian, ya, yang disusun menggunakan aturan-aturan tertentu yang sistematis, berarti ada prosedur-prosedurnya, gitu kan? Dan nanti bisa dipertanggungjawabkan di dunia akademik. Ya bagus, ya. Terima kasih Mbak Leni ya. Mbak Leni ya. Oke. Nah, jadi apa itu artikel ilmiah? Ya betul ya. Jadi artikel ilmiah itu sebenarnya adalah bagian dari karya ilmiah, teman-teman. Jadi karya ilmiah itu kan banyak ya. Bisa berupa buku, karya ilmiah populer gitu ya. Nggak semuanya itu berdasarkan dari penelitian gitu ya. Tapi karya ilmiah yang di sini itu adalah karya ilmiah yang merupakan hasil dari penelitian, teman-teman. Ya. Jadi artikel ilmiah itu adalah bagian dari karya ilmiah atau karya tulis akademik yang disusun secara sistematis. Sistematis itu berarti ada aturan-aturannya, ada langkah-langkahnya, gitu kan? Jadi tidak sembarangan, ada langkah-langkahnya. Berdasarkan hasil penelitian, bisa hasil pemikiran, kajian pustaka, analisis ilmiah tertentu, ya. Artinya itu kita lakukan ada tahap-tahap ilmiahnya, gitu kan? Nah, serta ditulis menggunakan bahasa yang formal, tidak bahasa gaul, gitu kan? Objektif, artinya tidak berasumsi, gitu kan? Jadi hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa diuji, logis, ya masuk akal, gitu kan? Dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya dipertanggungjawabkan itu adalah bahwa penelitian ini benar-benar kita yang melakukannya, ya tidak kita lakukan manipulasi data dan sebagainya. Nah, itu disebutnya adalah artikel ilmiah. Ya, ada juga nih pemahaman yang lain bahwa artikel ilmiah itu adalah merupakan ragam karya ilmiah katanya, yang dituliskan berdasarkan hasil penelitian atau pemikiran orisinil, tuh. Hasil penelitian atau pemikiran orisinil untuk dipublikasikan dan dimuat pada jurnal ilmiah. Jadi biasanya artikel ilmiah itu adalah tulisan yang kita tuliskan gitu ya, atau ide yang kita tuliskan mengikuti struktur-struktur penulisan tertentu yang nantinya kita akan publikasikan, kita akan sebarluaskan supaya bisa dibaca oleh eh, orang-orang yang ada di lingkup akademik. Ya. Nah, artikel ilmiah bertujuan untuk menyampaikan apa saja gagasan, temuan, hasil kajian kepada pembaca akademik agar dapat dipahami, diuji kembali, didiskusikan, dan dikembangkan lebih lanjut. Nah, contoh kayak vaksin. Vaksin itu kan berdasarkan penelitian, dilakukan pengujian, bersifat objektif dan sebagainya, ya, terhindar dari fabrikasi data dan sebagainya, dan dimuat di jurnal internasional maupun nasional supaya nanti disebarluaskan hasil-hasil penelitian supaya bisa dipahami oleh banyak khalayak, gitu ya. Oke, itu adalah artikel ilmiah. Jadi pada intinya adalah artikel ilmiah adalah merupakan sebuah tulisan berupa ide, gagasan yang ditulis menggunakan struktur tertentu dan nantinya dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah. Oke, nah sekarang saya mau tanya dulu, apa perbedaan antara artikel dan jurnal? Nah ini ada yang sering bilang nih, saya belum baca jurnal, Pak. Cocoknya mana? Baca jurnal atau baca artikel? Mana menurut kalian yang paling tepat? Baca jurnal atau baca artikel ya? Ada yang bisa menjawab? Apa bedanya artikel dengan jurnal? Jurnal, Pak. Baca jurnal gitu?
Menurut saya ya Pak, kurang tahu. Gimana Mas Rizky? Gimana Mas Rizky? Sama Menurut kita. saya Baca kan artikel, Pak, lebih tepatnya. Oh, ada yang bilang artikel. Kalau Mas Rizky gimana tadi? saya tadi baca di Google karena saya belum tahu jurnal itu apa, tapi menurut dari Google-nya itu menurut saya jurnal karena bisa mendapatkan informasi yang lebih penting lebih banyak gitu Pak menurut saya. Gitu. Oh, oke. Berarti baca jurnal ya, bukan baca artikel gitu ya. Ya, Oke. menurut saya. Oke, oke lah, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saya suka perbedaan teman-teman ya. Saya suka perbedaan. Dari perbedaan itulah nanti kitanya akan tahu bahwa oh ternyata ini ya yang benarnya, gitu ya. Oke, ada lagi pandangan yang lain? Menurut saya baca artikel, Pak. Baca artikel Mbak Wina ya, bukan bukan baca jurnal ya. Iya, Apa perbedaan jurnal dengan artikel, Mbak? setahu saya, Pak, jurnal itu media untuk publikasi artikel. Oke, kalau artikelnya Kalau artikelnya hasil penelitian atau kajian. hasilnya atau kajian. Oke, bagus sekali Mbak Wina ya. Terima kasih Mbak Wina atas. Nah ini perbedaannya teman-teman ya. Apa perbedaan artikel dan jurnal? Nah, perhatikan. Artikel itu artinya adalah karya tulis ilmiah, teman-teman ya, yang membahas topik tertentu. Jadi, artikel itu adalah karyanya kita, tulisannya kita, ya. Sedangkan jurnal itu adalah media yang untuk kita mempublikasikan karya kita gitu, ya. Jadi artikel adalah karya ilmiah yang kita tulis. Nah, sedangkan karya itu nantinya kita publikasikan ya di sebuah jurnal. Dan jurnal itu adalah namanya media publikasi ilmiah yang diterbitkan berkala. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, secara bentuk. Nah, satu tulisan utuh yang berdiri sendiri. Jadi, kalau artikel itu adalah satu tulisan. Dimulai dari judul, penulis, abstrak, pendahuluan, gitu kan. Metode, hasil, conclusion. Itu adalah utuh kita tulis. Dan nanti kita submit, kita kumpulkan, atau kita apa ya? Kita kirimkan ke jurnal ilmiah. Nah, jadi jurnal itu adalah secara bentuk kumpulan beberapa artikel dalam satu edisi. Jadi nanti di jurnal itu ada edisi-edisinya, teman-teman. Ada volume 1, volume 2, isu 1, dan sebagainya. Nah, nanti di dalam jurnal itu akan terdiri dari banyak artikel gitu. Nah, jadi cocoknya kalau mau baca untuk referensi bukan baca jurnal, tapi membaca artikel-artikel yang ada di jurnal gitu kan, membaca artikel-artikel yang ada di jurnal. Jadi nanti nggak boleh bilang lagi saya belum baca jurnal, jangan baca jurnal. Saya belum baca artikel jurnal, boleh gitu kan. Jadi jangan baca jurnal gitu ya. Secara fungsi, kalau artikel itu berarti untuk menyampaikan hasil kajian kita. Kalau jurnal ilmiah fungsinya kan menerbitkan dan menyebarluaskan artikel ilmiah. Jadi karya kita, tulisan kita itu tidak akan bisa tersebar secara masif kalau tidak melalui jurnal ilmiah, teman-teman. Karena orang-orang untuk mencari artikel-artikel yang untuk dibaca untuk referensi artikel ilmiahnya, pasti dia membacanya itu di jurnal. Bukan membaca jurnal ya, membaca di jurnal gitu ya. Nah, kalau untuk artikel fokusnya itu adalah satu topik tertentu secara mendalam. Sedangkan jurnal ilmiah banyak artikel dalam satu bidang ilmu. Contoh jurnal bahasa, jurnal penerjemahan, jurnal sastra dan sebagainya. Nah, nanti di dalamnya itu berisi artikel-artikel yang membahas tentang fokus kepada sastra, penerjemahan, dan sebagainya. Oke, bisa dipahami ya? Nah, gitu ya, Mas Rizky ya. Jadi bukan baca jurnal ya, tapi membaca artikel jurnal. Maaf Pak. Oke, oke, nggak apa-apa ya. Sekarang kan jadi tahu kan. Oke, nah, contohnya nih, saya kasih contoh nih. Nah, ini misalkan, nah ini contoh nih ya. Nah, ini adalah jurnal, teman-teman. Ini adalah jurnal. Judul jurnalnya adalah Lexema, Jurnal Bahasa dan Sastra. Ini adalah jurnal. Ada jurnal, judul jurnalnya, terus ada misalkan identitas jurnalnya tuh. Ber-ISSN, berarti sudah terakreditasi nasional. Kalau ISSN itu kan sudah akreditasi oleh kementerian ya. Nanti ada editornya,
orang yang terus ada publishernya, siapa yang mempublikasikannya. Berarti di sini adalah Faculty of Culture and Language ya. Terus nanti berapa kali dalam 1 tahun dipublikasikannya. Nah, jadi isu per year ya. Berarti isu tuh berarti dalam setahun tuh berapa kali gitu kan. Kalau di sini kan to issue berarti setahun 2 kali, itu bulan Jun dan Desember. Ada akreditasinya berarti Sinta nih, ada Sinta ya, scientific apa Sinta itu salah satu untuk mengakreditasi jurnal ya. Sinta itu nanti akan terlihat kualitasnya. Kalau nanti jurnal itu sudah ada Sintanya, biasanya kualitasnya sudah teruji. Apalagi semakin tinggi Sintanya, maka kualitasnya semakin baik ya. Terus subjek areanya art and humanities, disiplinnya misalkan itu fokus ke language and linguistic, literatur nih, sastra juga bisa nih, ya. Nah, di citasi atau kalau buku itu misalkan publishernya siapa gitu ya, siapa yang mengindeksnya? Bisa Sinta, Garuda, Dewa AJ, Dimension, Google Scholar. Nah, ini adalah yang indeksasinya ya. Oke, nah nanti di jurnal ini teman-teman, dia memiliki fokus. Nih, kita buka ke fokusnya. Nah, jurnal dia tidak akan sembarangan menerima artikel, ya. Dia tidak sembarangan menerima artikel, tapi mereka tuh punya fokus, ya. Artikel-artikel apa saja yang mereka akan terima itu biasanya ada di bagian fokus dan scope. Contoh nih ya, jurnal bahasa sastra is a double blind peer review katanya. Scholarly journal, nih apa nih? Nih, di sini nih. The linguistic disciplines ini nih. Nih, ini adalah topik yang dia bahas atau fokus yang dia akan terima. Yang akan dia terima adalah seperti general linguistik, linguistik umum, phonology, morfologi, sinteks ya, semantik, sosiolinguistik, pragmatik, dispersonalisis ya. Nah, di samping linguistik dia juga menerima literatur tuh. Literatur termasuk misalkan prose ya, poetics, dramatic studies. Nah, ini bisa nanti kita jadikan sebagai tempat untuk kita mempublikasikan karya kita kalau misalnya kita sejalan dengan skop mereka. Terus nanti di jurnal itu juga nanti akan ada yang namanya peer review proses ya. Jadi kalau jurnal-jurnal yang sudah ada sintanya teman-teman, itu nggak ketika kita submit terus nggak akan langsung ujuk-ujuk langsung ya, nggak akan langsung dia itu dipublikasikan. Akan ada proses pemeriksaan dulu, proses revisinya, proses reviewnya dan sebagainya gitu ya. Nah, terus nanti ada ketentuan seperti publication ethics. Nah, apalagi sekarang udah ada AI ya, ada aturan-aturan penggunaan AI ya. Nah, di sini ada author guidelines. Jadi, nah nanti ketika kita menulis teman-teman, kita harus mengikuti author guideline-nya ya. Seperti misalkan ada berapa ribu kata yang harus kita tulis maksimal tuh. Jadi misalkan yang dia minta misalkan cuma 7.000 maksimal. Terus karya kita tuh ada 10.000 yang akan diterima teman-teman ya. Kita harus mengikuti itu. Terus nanti misalkan abstrak berapa misalnya, berapa kata harus kita tulis. Ya, maka setiap jurnal itu dia akan memiliki aturan-aturan yang berbeda sekali. Ya. Terus nanti ada lagi copyright. Nah, ada author fees. Berapa yang harus kita bayar tuh? Kalau jurnal ini berarti ada pembayaran $100, berarti sekitar 1.700.000 lah ya. Sekarang dolar itu sekitar 17 ribuan. Nah, sekitar 7.700. Nah, inilah jurnal. Mana artikelnya? Artikelnya ada di sini. Bisa current nih. Kita lihat di bagian current yang terbaru. Nah, inilah disebut artikelnya, teman-teman. Tuh, ini artikelnya. Tuh, ini adalah karya ilmiah orang-orang yang mempublikasikan karyanya di sini. Tuh, radical propaganda, counter narrative, gitu ya. Feminine. Ini yang disebut sebagai artikelnya yang dipublikasikan di jurnal Lexema ini. Nah, oke. Sudah kebayang perbedaannya, teman-teman? Apa jurnal dan artikel? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Terus misalkan kalau jurnal bahasa Indonesia nih ya, coba. Nah ini ada, ini juga nih jurnal ilmu sosial dan humaniora, ya. Nah ini juga sama, ini bahasa Indonesia. Kita lihat dia fokusnya kemana, misalkan ya.
kita lihat, jadi ketika kita menulis artikel dan memilih jurnal, kita harus lihat dulu fokus dan skopnya. Nah tuh, dia fokusnya kemana tuh? Ada nggak fokus kita? Contoh di sini, dia fokusnya ada nggak ke linguistik? Oh ada. Ada nggak ke sastra? Oh ada nih. Tuh. Ke penerjemahan ada nggak? Kita lihat translation. Kalau tidak ada di sini translation, jangan ke jurnal ini fokus kita. Cari jurnal yang lain yang ada translationnya gitu ya teman-teman. Nah, perlu juga teman-teman pahami ya, indexing itu sangat mempengaruhi proses lama atau tidaknya jurnal kita bisa dipublikasikan. Ya, semakin tinggi sintanya atau kan nggak semua jurnal itu bersinta ya teman-teman. Ada juga jurnal itu dia di indeksnya itu oleh Google Scholar atau di indeksnya itu oleh Garuda misalnya. Jadi nggak semuanya Sinta, tapi memang secara kualitas gitu ya, memang Sinta yang paling bagus ya. Karena Sinta itu kan ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, semakin tinggi Sintanya, contoh Sinta 1, Sinta 2 ya. Nah, kalau semakin tinggi Sintanya, maka proses reviewnya akan juga semakin lama, proses reviewnya akan semakin lama, bisa juga biayanya akan juga semakin besar. Ya, bahkan ada yang sampai 2 tahun gitu kan, setahun proses reviewnya. Bahkan saya di Sinta 2 waktu itu tuh di salah satu jurnal di Undip ya, saya bahkan 1 tahun ya. Memang sih jurnalnya gratis gitu, tapi bahkan sampai 1 tahun. Jurnal saya itu mana ya? Nih, nih. Nah ini saya submit tahun 2024 ya, dan baru publishnya itu di tahun 2025 ya, lama banget ya teman-teman prosesnya. Mana ya artikel saya? Kita lihat bagian arsip ya. Oh ini kayaknya. Hmm, oh pada 2024 ya. Karena dia masukin ke 2024 kalau nggak salah. November, Oktober. Sorry, 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 sorry. Sorry, sorry. 2024 Oktober gitu ya. Nah ini adalah artikel saya yang saya publikasikan di jurnal ini tentang students respond on sustainability of text complexity level. Nah ini saya lebih ke linguistik. Nah ini tuh ya, jadi saya revisinya itu, saya masuk itu 2024, baru selesai 2025. Jadi lama sekali. Jadi nanti teman-teman silakan pilih, yang penting mah boleh yang ada sintaannya atau tidak ada sinta juga nggak masalah lah ya. Yang penting teman-teman bisa publikasi aja gitu ya. Contoh kayak kayak ini, kalau ini kan nggak ada sinta-sintanya teman-teman. Paling cuma ini tuh kalau nggak salah indeksnya bisa lihat. Nah itu di Garuda ya, nggak apa-apa. Mau di Garuda, Perpustakaan Nasional, mau ini ya nggak masalah. Ya pokoknya teman-teman harus publish aja. Ya. Oke, ada juga jurnal internasional. Internasional kan berarti Scopus ya. Nah, kalau Scopus itu dia levelnya sudah internasional. Nah, itu adalah beberapa informasi terkait dengan perjurnalan dan perartikelan ya. Jadi mulai saat ini jangan bilang saya baca jurnal lagi, tapi saya baca artikel. Oke, ada pertanyaan? Nah, sekarang bagaimana cara mencari jurnal nasional? Ya, cara mencari jurnal ya, bukan cara mencari artikelnya. Bagaimana cara kita mencari jurnal nasional? Sinta dan non-Sinta atau internasional. Jadi, ada beberapa website yang teman-teman bisa gunakan untuk mencari jurnal-jurnal nasional atau internasional yang kita gunakan untuk publikasi kita. Bisa langsung dari Sintanya, Science and Technology Index ya. Bisa langsung ke Sintanya atau bisa langsung nanti ke Garudanya atau ke DOAJ juga bisa. Kalau internasional itu ada nanti di Skimago. Ya, teman-teman. Nanti silahkan dipelajari apa itu Sinta, apa itu Garuda ya. Kalau kita bahas semua sekarang akan cukup waktu kita. Nanti silahkan teman-teman baca sendiri, pelajari sendiri apa itu Sinta, apa itu Garuda dan sebagainya. Oke, lanjut.
Nah, sekarang apa saja elemen dan karakteristik artikel ilmiah? Jadi artikel ilmiah itu ada elemen dan karakteristiknya. Apa saja? Nah, ada beberapa elemen dan karakteristik artikel ilmiah. Yang pertama, ada bagian substansi. Substansi itu bagian isinya, teman-teman. Ya. Jadi, apa itu substansi? Yaitu adalah isi artikel ilmiah itu harus mencerminkan kajian atau hasil penelitian satu atau lebih bidang ilmu. Kalau teman-teman fokusnya kalau teman-teman bidang ilmunya sastra Inggris, perhatikan fokus bidangnya kemana, apakah ke sastranya, apakah linguistiknya, atau apakah penerjemahannya. Nah, nanti pilih mau yang mana, apakah sastra, mau linguistik, sebagainya. Kalau misalkan fokusnya ke sastra, nah berarti apa kajian yang akan diambil dari sastra itu? Apa yang akan diteliti? Ya, nah, apa yang akan difokuskan? Nah, itu sudah bisa kita menentukannya. Jadi, substansi itu kita harus memilih satu topik yang nanti akan mencerminkan ya hasil penelitian dari satu bidang keilmuan kita, gitu ya. Nah, terus artikelnya dia tuh memiliki sistematika, teman-teman ya, yaitu cara urutan dalam rangka menyusun artikelnya. Jadi nggak sembarangan kita susun, ya, nggak bisa semau kita. Ada aturan-aturannya. Ya, secara umum pasti ada judulnya, nama penulis, afiliasi, alamat email, abstrak, pendahuluan, dan lain sebagainya. Ini adalah aturan-aturan khusus ya yang ada di artikel ilmiah. Formatnya, ada kertasnya ukurannya berapa, marginnya berapa, tata letaknya seperti apa, hurufnya, dan sebagainya. Dan ini, setiap jurnal itu akan berbeda-beda sistematikanya. Setiap jurnal itu akan berbeda format dan gayanya. Ya, dan itu harus kita sesuaikan dengan template-nya, teman-teman. Nah, nanti misalnya teman-teman mau ngambil jurnal apa, nanti kita perhatikan, ya, kita lihat template-nya seperti apa, ya, ukuran kertasnya, ukuran hurufnya, dan sebagainya, itu harus kita sesuaikan. Oke, lanjut ya. Nah, kalau karakteristiknya, ada struktur penyajian. Ya, ini sama kayak tadi ya, sistematika. Jadi struktur pengajiannya itu harus berurutan, teman-teman. Berurutan itu artinya ya abstrak dulu, pendahuluan dulu, metode. Nggak bisa kita balik gitu ya. Nggak bisa metode dulu, baru abstrak gitu kan. Nggak bisa pendahuluan dulu, baru judul misalnya. Nggak bisa kayak gitu. Karena dia memiliki aturan-aturan penyajian itu kita harus sesuaikan. Nah, bagaimana sikap penulis ketika menulis artikel ilmiah? Ya, kita sebagai penulis itu harus bersifat objektif, teman-teman. Artinya ya kita harus eh, apa ya? Harus apa adanya. Ya hasilnya seperti itu ya sudah seperti itu. Nggak perlu kita tambah-tambah, nggak perlu kita kurang-kurangin gitu ya. Dan harus ilmiah. Ya ilmiah itu artinya ya harus sistematis ya, harus logis ya. Artinya dapat diukur oleh daya pikir manusia ya. Nah, jadi objektif itu berdasarkan fakta ya, bahwa setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya dan sebenarnya dan sebagainya. Ilmiah artinya menyajikan suatu deskripsi gagasan, argumentasi atau pembicaraan masalah yang didasarkan pada berbagai bukti empirik, katanya gitu ya. Berarti buktinya itu bisa diuji, gitu ya. Dan bahasa yang kita gunakan bukan bahasa-bahasa sehari-hari, bukan bahasa kayak bahasa kita WA-an dengan teman-teman, gitu ya. Tapi harus menggunakan bahasa-bahasa yang baku, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Bahkan bahasa Inggris pun grammarnya juga harus benar, harus betul grammarnya, nggak bisa asal-asalan. Ya, jadi bukan bahasa Inggris untuk speaking, tapi harus bahasa Inggris untuk academic writing. Oke, lanjut. Apa saja prinsip-prinsip artikel ilmiah? Nah, berapa prinsip ya? Kita harus tulis secara ringkas, padat dan jelas, tidak redundans, tidak mengandung redundansi ya. Itu pengulang-pengulangan gitu ya. Ya, jadi harus ringkas, padat dan jelas. Ya, bahkan ada artikel jurnal yang hanya mewajibkan maksimal itu 5.000 kata ada, 4.000 kata misalkan ada gitu ya. Nggak panjang-panjang gitu ya. Bahkan ada juga sebenarnya yang 10.000 juga ada gitu ya. Tapi biasanya semakin tinggi level jurnalnya, internasional misalnya, biasanya semakin sedikit yang harus ya bisa kita tulis. Tapi bagaimana caranya dengan yang ringkas itu dia itu mengcover keseluruhan informasi yang ingin kita sampaikan.
Nah, itu di bagian prinsip yang pertama. Yang kedua adalah impersonal. Jadi kita harus menggunakan kata-kata seperti peneliti, bukan kata aku gitu ya. Aku sudah meneliti gitu ya. Jadi bukan aku gitu ya. Bukan Anda gitu ya, atau bukan misalkan menggunakan apa ya, nama gitu ya. Tapi gunakanlah kata-kata seperti peneliti, saya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di artikel jurnal kita lebih banyak menggunakan kata-kata kayak kalimat-kalimat pasif ya. Jadi kitanya itu seolah-olah dihilangkan gitu ya. Contoh penelitian ini sudah diuji misalnya. Nah, beda ya, penelitian ini sudah diuji dengan saya menguji penelitian ini, beda kan ya. Nah, saya telah menguji. Jadi kalau bisa di area jurnal itu kata-kata saya itu ya dikurang-kurangin lah ya. Kita menggunakan kalimat-kalimat pasif supaya lebih apa ya, sounds-nya lebih akademik. Nah, terus selanjutnya karya ilmiah itu harus memiliki kebaruan teman-teman. Jadi kebaruan itu harus ada yang membedakan ya karya kita dengan karya yang lain. Apapun bisa jadi teorinya yang berbeda, bisa jadi datanya yang berbeda, tapi teori sama gitu ya. Bisa jadi misalkan teori sama, bentuk data berbeda, tapi lokasi yang berbeda itu juga bisa. Asalkan ada satu aspek yang membuat penelitian ini kita itu berbeda lah gitu ya. Ada kebaruannya. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, setelah itu ide atau temuan hasil kajian atau penelitian dapat disebarluaskan. Ya, dapat kita diseminasikan, dapat kita presentasikan, ya. Terus objektif karena didasarkan pada data-data dan fakta-fakta atau kajian yang empiris. Menggunakan metode bisa deduktif, induktif, ya. Jadi nanti ada dua metode penelitian yang kita gunakan, ada kualitatif, ada kuantitatif, ada mixed method, tiga lah ya, ada mixed method, ya. Nah, tapi sebenarnya di artikel ilmiah tuh nggak sedetail skripsi ya, nggak sedetail skripsi sebenarnya. Jadi yang perlu kalian teman-teman tulis itu ya paling metodenya apa, ya, alasan kita memilih metode itu, terus data yang kita ambil apa, terus cara kita mengumpulkan datanya seperti apa, apakah kuesioner, apakah wawancara gitu kan. Nah, terus misalkan prosedur kita menganalisis data seperti apa, apakah kita mulai mengumpulkan, setelah kita mengumpulkan kita analisis, setelah kita analisis kita simpulkan. Nah, itu hanya seperti itu biasanya ya. Ada metode yang kita gunakan apa, datanya apa, alasan kita mengambil data itu apa, dan tahap-tahap penelitian itu seperti apa. Nah, biasanya kalau di artikel ilmiah itu nggak terlalu ribet lah ya, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu sedetail skripsi. Kalau skripsi kan benar-benar kita jabarkan, harus kita tuliskan kuesionernya gitu kan, harus kita masukkan kuesionernya, terus kita juga masukkan metode-metode yang kita gunakan, terus kita detailin gimana caranya, pengambilan sampel yang sebagainya. Kalau di artikel ilmiah enggak, ya dia lebih kita persingkat, tapi bukan berarti apa ya, bukan berarti kita menghilangkan poin-poin pentingnya, tidak ya, tapi poin-poin pentingnya tetap ada. Ya, nah itu adalah prinsip-prinsip penulisan. Lanjut. Nanti kalau saya terlalu cepat, bilang aja ya. Oke, ini kita lewatin aja. Nah, apa saja langkah-langkah dalam penulisan artikel ilmiah, teman-teman? Ya, ada beberapa langkah. Yang pertama tentunya perencanaan. Jadi ini yang harus teman-teman lakukan sekarang. Ya, langkah pertama adalah teman-teman harus memilih dan merumuskan masalah sebagai topik. Jadi kita harus lihat dulu kira-kira masalah yang kita akan teliti itu apa. Ya, pertanyaan saya teman-teman, apakah semua masalah bisa kita teliti? Apakah semua masalah harus kita teliti? Itu pertanyaannya ya. Apakah semua masalah harus kita teliti? Coba, saya pengen tahu dulu nih. Apakah menurut teman-teman semuanya, apakah semua masalah harus kita teliti? Masalah kehidupan kita teliti, gitu ya. Contoh nggak punya uang, kenapa kita nggak punya uang? Apakah itu bisa kita teliti? Kan enggak ya.
ya. Jadi permasalahan-permasalahan itu yang harus ada kontribusinya, teman-teman. Ada kontribusinya untuk masyarakat luas, kontribusinya untuk keilmuan, gitu kan, kontribusinya untuk literatur. Kalau seandainya masalah-masalah tidak ada kontribusinya, ngapain kita angkat, gitu ya. Jadi ketika kita membuat karya ilmiah, kita harus mulai dulu dari masalah yang membuat kita tuh tertarik gitu. Ya, teman-teman, kira-kira apa yang membuat teman-teman tuh tertarik dengan suatu masalah gitu ya. Nah, baru nanti kita lihat kira-kira pendekatan yang cocok untuk masalah ini itu apa. Nah, baru nanti kita tentukan topik kita, baru nanti kita buat judul. Jadi, kita nggak akan bisa buat judul kalau seandainya kita belum tahu apa yang akan kita kaji gitu. Ya, kita belum tahu apa yang akan kita kaji. Jadi, kita harus tahu dulu apa masalahnya. Kita tentukan topik permasalahannya, baru nanti kita buat judulnya. Ya, terus kita buat sasaran kira-kira karya ilmiah saya ini atau artikel ilmiah ini kira-kira siapa yang akan membaca gitu. Kita juga harus tahu audiens kita siapa, ya. Terus tujuan kita meneliti apa, ya. Apakah untuk menceritakan, menggambarkan, membuktikan atau menjelaskan, ya. Terus kita juga harus tahu lingkup tulisan kita, tingkat kedalamannya, si tulisannya seperti apa. Jadi kita harus mulai dari situ, ya. Setelah kita menentukan permasalahan, kita tentukan topik, ya, kita tentukan sasaran, baru nanti kita pelajari sumber-sumber yang bisa kita baca untuk mengatasi masalah itu, ya. Mencari, memilih, mempelajari dan mengorganisasikan bahan tulisan, ya. Bisa berbagai referensi cetak maupun elektronik. Sekarang kan udah elektronik ya. Banyak sudah elektronik. Nah, setelah itu nanti barulah teman-teman membuat kerangka tulisan. Buat outline-nya. Ya, seperti judul, abstrak, pendahuluan dan sebagainya. Nah, baru nanti kita kembangkan tulisan kita. Nah, yang kedua adalah tahap penulisan. Jadi tahap ini kita mulai menulis, ya. Tapi teman-teman, kalau menurut saya, menulislah dari hasil terlebih dahulu. Jadi jangan langsung tulis abstrak, jangan langsung tulis pendahuluan. Kita tidak akan bisa menulis pendahuluan kalau seandainya kita belum tahu hasilnya seperti apa gitu. Nah, jadi setelah kita analisis datanya, ya kita jabarkan dulu di hasil, baru nanti kita bisa jadikan hasil yang sudah kita miliki itu untuk mengembangkan pendahuluannya. Baru nanti kita tentukan judulnya mau apa. Jadi sebenarnya secara tahap ya, teman-teman. Secara tahap itu bukan judul yang lebih utama, ya. Tapi kita fokus. Tapi itu sebenarnya tergantung metode penelitiannya ya. Kalau metode penelitiannya itu kuantitatif, ya biasanya kita mulai dari judul dulu ya. Tapi kalau penelitian itu kualitatif, maka biasanya kita mulai dari analisis datanya dulu. Ya, karena kan dia merupakan induktif ya. Nah, ada induktif, ada deduktif tadi. Oke, deduktif itu dari masalah yang umum ke yang spesifik. Kalau induktif kan dari spesifik ke yang umum. Nah, biasanya kalau kuantitatif itu kita mulai dari hal-hal yang umum dulu, baru nanti kita jabarkan menjadi suatu hal yang spesifik, ya. Sedangkan kualitatif kita mulai dulu sesuatu yang spesifik, nanti baru kita generalisasikan menjadi sesuatu yang umum. Oke, gitu ya. Oke, terus nanti tahap-tahap penyuntingan dan sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah etika penulisan ya. Ini yang harus teman-teman perhatikan. Dalam penulisan itu kita nggak boleh yang namanya fabrikasi data, ya. Artinya perbuatan mereka. Contoh nih, ya misalkan mengambil datanya teh dari ChatGPT misalkan. Bukan karya sastra yang original, itu nggak boleh teman-teman ya. Jadi kita nggak boleh mengambil data itu, data-data yang tidak autentik, bukan data-data yang asli teman-teman ya. Misalkan bikin data sendiri ya nggak bisa ya. Kita nggak boleh bikin data sendiri, itu namanya pelanggaran ya. Kita nggak boleh bikin data sendiri, nggak boleh ngambil data dari ChatGPT ya. Maksudnya buatkan saya sebuah data, boleh ya. Nah, jadi kita harus mengambil data-data yang autentik. Autentik itu seperti novel apa, misalnya novel Laskar Pelangi, misalnya novel Harry Potter yang benar-benar autentik lah. Ya, terus kalau penerjemahan juga sama. Kita lihat misalnya penerjemahan buku, penerjemahan puisi, penerjemahan lagu, yang benar-benar nggak ada sangkut pautnya kita dengan itu gitu. Itu benar-benar sudah ada dan sudah dibuat oleh seseorang dan selanjutnya kita analisis. Terus ada juga kita harus menghindari yang namanya falsifikasi data, yaitu perbuatan memasukkan data penelitian atau informasi ke dalam karya ilmiah. Jadi kita palsukan
data kita. Yang harusnya misalkan datanya teh 5.000 misal. Terus kita anggap itu teh misal yang harusnya 100 lah ya. Yang harusnya 100 tiba-tiba 5.000 misalkan. Supaya kita banyak datanya itu nggak boleh. Itu namanya adalah falsifikasi. Terus yang ketiga itu plagiasi. Nah, ini yang sering terjadi ya. Plagiasi itu artinya kita mengambil punya orang dan kita jadikan kita punya kita, ya. Nah, kita harus hati-hati. Nah, ketika kita menulis karya ilmiah, teman-teman, atau artikel jurnal, kita juga harus hati-hati ketika kita membaca artikel. Jadi nggak boleh kata-kata yang orang tulis di suatu artikel itu kita jadikan kata-kata kita langsung, nggak boleh ya. Itu harus kita tulis rujukannya dari mana, gitu kan? Nah, terus siapa penulisnya di tahun berapa? Nah, itu harus jelas. Ya, kalau tidak seperti itu maka nanti kita akan dianggap plagiasi karena biasanya akan terdetek oleh Turnitin. Karena nanti di akhir ada cek Turnitin ya, teman-teman. Oke, nah sekarang apa saja struktur, format, dan sistematika artikel ilmiah? Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Masih bisa mengikuti? Izin Pak, mau bertanya dulu Pak. Ya, gimana Mbak Prito? Pak, yang maksud Bapak tadi itu yang sebelum bikin judul kita harus bisa bikin catatan kaki ya? Ya, kita harus tahu dulu kira-kira kita mau masalahnya mau apa sih? Contoh masalah penerjemahan yang kita temukan. Kita mau fokusnya ke permasalahan apakah permasalahan penerjemahan, apakah permasalahan bahasa yang terjadi. Contoh nih misalkan, wah di internet itu, contoh di sosial media ternyata banyak banget ya orang-orang kayak ngehujat-hujat gitu. Nah, kita analisis bahasa-bahasa hujatannya misalkan. Kira-kira kalau kita menganalisis bahasa hujatan, pendekatannya pakai apa sih? Apakah pakai pragmatik misalkan? Apakah pakai semantik? Kenapa dianggap hujatan misalkan? Kenapa seseorang menganggap ini hujatan, tapi bagi orang lain mah enggak gitu? Nah, apa yang mempengaruhinya? Jadi kita mulai dari hal-hal yang seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, gitu ya. Terus misalkan kita mau karya sastra, kenapa kita tertarik dengan karya sastra ini? Apa yang membuat kita tertarik? Apa yang menggugah rasa penasaran kita gitu? Ya, oh, karya sastra ini ketika saya baca kok banyak yang nggak pahamnya ya saya. Bahasa-bahasanya tuh kayak bahasa yang sulit banget. Nah, kita coba bagaimana strategi penulis dalam menulis novel ini. Gitu kan? Kita analisis kebahasannya, kita analisis karya sastranya. Oh, ternyata dia banyak menggunakan bahasa-bahasa figuratif misalkan. Maka sehingga pembaca sulit untuk membacanya. Terus kita analisis bahasa figuratif apa yang digunakan. Kita jabarkan, oh ternyata di novel ini bahasa figuratif yang digunakan adalah ini. Nah, itu udah menjadi sebuah hasil karya, ya nggak? Hasil penelitian. Gitu maksud saya. Gitu ya, Mbak Prito ya. Pak, berarti kalau misalnya analisis novel gitu itu jatuhnya kemana ya? Sastra atau linguistik? Tergantung pendekatannya. Kalau seandainya kita pendekatannya karya sastra, ya berarti dia sastra. Tapi kalau seandainya kita pendekatannya linguistik, berarti dia akan menjadi data linguistik. Tergantung data ini kita arahkan kemana. Contoh, novel itu bisa menjadi kajian linguistik kalau seandainya kita analisis dalam ilmu linguistik. Contoh kita analisis misalkan menggunakan teori semantik. Berarti kan novel itu hanya sebagai data kita kan. Dan yang kita analisis itu bukan bukan bagaimana karya ini ditulis, tapi yang kita analisis adalah bagaimana bahasanya digunakan gitu. Contoh nih, di karya sastra, saya pengen fokus ke ini, saya pengen fokus ke pemanak-pemanan yang muncul. Contoh misalkan, saya pengen lihat ada nggak metafora-metafora yang muncul gitu kan. Kan di linguistik kan ada metafora kan. Ya, metafora. Bagaimana cinta ini diartikan, oh cinta itu adalah sebuah perjuangan, oh cinta itu adalah sebuah tujuan gitu kan. Nah, itu kan kajiannya nanti ke ini, ke apa namanya? Linguistik kognitif kan. Nah, jadi bagaimana cinta ini diartikan dalam novel ini. Oh, rata-rata cinta itu adalah sebuah pengorbanan gitu kan. Nah, itu berarti kan walaupun dia itu datanya adalah datanya novel, tapi kan kajian analisis kita kan lebih ke linguistik gitu. Itu maksud saya. Tapi kan di sastra kan punya kajiannya sendiri. Kalau sastra kan bagaimana latarnya gitu kan? Betul nggak? Bagaimana latar tempatnya, bagaimana aktornya gitu kan? Bagaimana kisahnya gitu kan? Itu kan lebih ke sastra kan.
Tapi kalau linguistik itu dia murni harus mengkaji bahasa yang dia gunakan gitu. Dengan menggunakan teori-teori linguistik. Kalau penerjemahan berarti kita fokus kepada biaya, kalau penerjemahan berarti harus ada dua bentuk bahasa kan, bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris misalkan. Kita lihat bagaimana cara dia ya mentransfer dari satu bahasa dengan bahasa lain. Apakah misalkan kesan yang diterima oleh seseorang ketika membaca novel bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris apakah sama? Kalau seandainya berbeda kesannya, berarti kan ada yang salah dalam penerjemahannya, ya nggak? Karena tujuan kita menerjemahkan, bagaimana caranya ketika kita menerjemahkan, sense yang orang dapatkan ketika membaca novel bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, kalau bisa mah nggak ada perbedaan gitu. Kalau ada perbedaan, oh berarti ada yang salah nih di penerjemahannya. Mungkin bisa jadi dia tidak menggunakan padanan-padanan kata yang sesuai antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Bisa jadi kayak gitu kan? Berarti kita fokus ke error analysis, gitu kan? Nah, itu lebih ke penerjemahan. Jadi kita harus tahu jembatan-jembatan itu akan seperti apa. Paham nggak kira-kira maksud saya? Terus Pak, kalau misal buat artikel ilmiahnya itu pure harus bahasa Inggris atau boleh Enggak, campur bahasa Indonesia? enggak harus. Ya tergantung dulu datanya kita mau kemana dulu kalau penerjemahan, mau linguistik, mau sastra dulu. Ya, kalau penerjemahan kan namanya juga penerjemahan ya. Kalau penerjemahan berarti kan harus ada dua data, bukan dua data ya. Ada satu data tapi dua bahasa gitu. Ada bahasa sumber, ada bahasa target. Kan penerjemahan kayak gitu kan? Tapi kalau seandainya linguistik dan sastra, ya silakan. Mau bahasanya bahasa Inggris boleh. Kalau datanya bahasa Indonesia juga boleh. Tapi kita menggunakan kajian-kajian linguistik. Karena kan yang namanya kajian linguistik kan nggak harus datanya bahasa Inggris. Ya, kecuali ada ketentuan dari UT. Misalnya di UT, kalau saya dulu misalnya ketika S2 nih ya, ketika S2 saya kan dulu jurusan itu linguistik bahasa Inggris. Nah, sebenarnya secara ilmu linguistik, bahasa apapun itu bisa menjadi data. Tapi kita itu dibatasi oleh ketentuan akademik. Ketentuan akademik yang ada di mana? Ketentuan akademik yang ada di prodi saya. Ya, prodi saya hanya mengizinkan analisis bahasanya adalah bahasa Inggris. Kenapa? Karena saya adalah linguistik bahasa Inggris gitu. Tapi sejauh tidak ada aturan itu, mau bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Medan itu bisa kita analisis sebenarnya menggunakan kajian linguistik. Gitu. Bahkan kajian sastra juga bisa. Baik Pak, Gitu terima ya. kasih. Kali ini ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke struktur ya. Nah, saya masuk ke struktur sekarang. Saya ganti ini ya. Oh. Nah, jadi teman-teman, saya masuk ke bagian struktur. Ya, struktur penulisan yang ada di artikel jurnal ya atau jurnal artikel lah ya bahasa Inggrisnya ya. Nah, struktur umum ya, INRAD lah istilahnya. Jadi struktur umum teman-teman adalah struktur yang ada di artikel jurnal. Jadi biasanya itu bukan biasanya ya, pasti ya. Di artikel jurnal itu pasti ada judul. Nanti di bawah judul itu pasti ada identitas penulis, nama penulis, alamat email, ya. Bisa afiliasi itu kayak kita tuh prodi mana gitu ya, jurusan apa, terus fakultas apa, dan kita itu ada di negara mana. Nah, biasanya kita ada identitas penulis. Nanti kita lihat contohnya. Nanti setelah di bawah identitas penulis itu ada abstrak. Abstrak itu adalah ringkasan ya. Ringkasan bisa berupa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sebagainya. Dan nanti di bawah abstrak itu nanti ada kata kuncinya teman-teman. Jadi kata kunci itu adalah kata kunci yang kita gunakan untuk menemukan artikel jurnal ini. Kira-kira kita fokusnya ke pembahasan apa saja di artikel kita. Ya. Nanti setelah itu ada pendahuluan. Ya. Nah, ini tergantung jurnalnya ya. Ada juga jurnal yang meminta artikel kita itu harus ada literatur review-nya, harus ada teorinya. Biasanya teori itu kita simpan setelah pendahuluan. Tapi ada juga jurnal yang meminta ya literatur review atau teori-teori itu kita bisa masukkan ke pendahuluan. Tergantung. Makanya kata saya kita harus tentukan jurnal targetnya dulu.
kita tentukan jurnal targetnya, kita lihat di bagian template-nya, ya. Atau mungkin kita baca-baca artikel-artikel yang sudah publish di jurnal itu, kita lihat ada nggak eh, apa ketentuan khususnya, apakah harus ada literatur review-nya apa tidak. Kalau tidak ada ya berarti kita bisa pilih, bisa kita masukkan literatur review atau tidak. Tapi kalau ternyata misalnya dia minta itu cuma pendahuluan, bisa metode, misalnya hasil dan pembahasan dan langsung ke conclusion, kalau itu doang berarti kita tidak perlu literatur review. Bahkan teman-teman, ada jurnal yang hanya meminta pendahuluan dan hasil pembahasan, ada yang kayak gitu. Ya, jadi bagian metodenya itu dia masukkan ke pendahuluan. Ya, metode dimasukkan ke pendahuluan, literatur review dia masukkan ke pendahuluan. Ya, bahkan kesimpulan juga dia masukkan ke bagian pembahasan, ada yang begitu. Jadi semua jurnal itu tidak akan sama aturannya. Makanya ketika kita menulis sebuah jurnal, kita juga harus hati-hati melihat ketentuan-ketentuan penulisan, yaitu penting sekali. Ya, itu sangat penting kita lakukan. Oke. Terus nanti ada metode ya. Terus nanti ada hasil pembahasan. Nah, hasil pembahasan juga bisa dipisah, bisa hasil dulu, baru pembahasan, atau hasil pembahasan juga bisa kita satukan, ya. Terus ada simpulan dan saran, hanya simpulan saja misalnya, atau ada sarannya. Nah, nanti di akhir itu wajib yang namanya daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini teman-teman saat ini beberapa jurnal nasional maupun internasional, apalagi yang level akreditasinya sudah tinggi-tinggi, bahkan level sudah fokus, maka mereka tuh wajib meminta kita untuk menggunakan yang namanya aplikasi reference manager, ya, kayak Zotero, Mendeley. Jadi bukan kita tulis secara manual, gitu kan? Itu sangat ribet sekali, ya. Jadi kita harus menggunakan tools atau alat seperti Zotero atau Mendeley. Kenapa? Karena kan supaya daftar pustaka kita bisa disusun dengan lebih rapi, ya. Data-data penting yang kita butuhkan dalam sebuah artikel jurnal bisa dimasukkan ke dalam daftar pustakanya. Nah, biasanya kita menggunakan tool. Nanti kita akan bahas itu. Nah, sekarang judul. Nah, ini kita masuk judul ya. Judul itu harus gimana sih? Nah, judul artikel ilmiah itu harus menggambarkan keseluruhan topik kajian kita. Ya. Ingat, judul artikel ilmiah itu harus menggambarkan keseluruhan topik kajian kita. Harus berisi kajian kita apa, data kita apa, bahkan datanya kita masukkan. Contoh analisis percakapan dalam film Harry Potter misalkan. Jadi harus ada kajian berarti analisis percakapan nih. Datanya apa? Oh, datanya adalah film Harry Potter. Nah, bisa kita tambah sebuah studi pragmatik misalnya, kayak gitu. Jadi judul itu harus mengcover ya kajian-kajian kita dan juga datanya. Nah, terus judul juga harus singkat, nggak boleh terlalu general, nggak boleh terlalu umum. Ya, judul itu harus singkat, informatif, spesifik, dan mencerminkan fokus penelitian kita. Ya, jadi harus fokus, gitu ya. Jadi nggak bertele-tele, nggak kayak judul berita gitu ya, beda lagi ya. Judul artikel ilmiah dengan judul berita beda lagi, ya. Jadi di judul artikel ilmiah itu harus mengandung kajian kita apa, data yang kita akan fokuskan apa, ya. Nah, pendekatannya apa, misalnya bisa jadi seperti itu, ya. Dan biasanya judul itu maksimalnya teman-teman hanya 20 kata. Jadi kita harus hitung apakah 20 kata atau lebih, ya. Nah, secara retoris, judul biasanya memuat 4 unsur nih. Perhatikan, ada topik utamanya kita apa, bisa variabelnya atau fokusnya, objek atau subjeknya, konteks dan lokasi bila apa. Jadi bisa juga lokasi. Ya, contoh nih, saya sekarang lagi nyusun artikel. Mana ya? Nih, contoh lah ya. Nih, contoh nih. Analysis of code mixing usage in mechanical engineering community. Nah, ini disebut artikel jurnal karena di sini kan ada
Kajiannya apa di sini? Coba ada yang tahu nggak? Kira-kira ini kajiannya apa? Apa kajiannya? Ini fokusnya kemana kira-kira? Ke linguistik, ke penerjemahan atau sastra? Linguistik, Pak. Linguistik. Nah, kajian linguistiknya apa? Sosiolinguistik, Pak. Apa? Sosiolinguistik kan? Nah, Iya. sekarang apa teori sosiolinguistik yang dia gunakan? Salah satu teori sosiolinguistik yang digunakan apa? Code mixing, Pak. Apa Code bedanya? mixing kan? Ya, Iya. ini kan code mixing. Mana datanya? Mechanical engineering community, Pak. Itu maksud saya. Nah, ada kajiannya apa? Terus ya, apa teori yang kita gunakan di kajian itu dan apa datanya gitu. Ya. Nah, contoh lain. Nih, kira-kira apa kajian yang dia gunakan? Berarti dia nggak menyebutkan kajian, tapi dia langsung menyebutkan teorinya kan? Apa teori yang dia gunakan? Apa teori yang digunakan di judul? Analisis gaya bahasa, Pak. Ini kan teorinya ini kan bahasa figuratif kan teorinya kan? Iya. Nah, datanya apa? Novel Harry Potter, Pak. Nah, sekarang bandingkan dengan judul yang teman-teman buat. Ada nggak kajiannya? Ada nggak teorinya? Ada nggak datanya di situ? Kalau tidak ada, berarti judulnya masih terlalu umum. Gitu ya. Oke, nah lagi nih. Tuh nih, sekarang. Nih. Nah, ini berarti fokusnya kemana? Penerjemahan kan? Apa teori penerjemahannya? Idiom dalam novel. Terjemahan idiom. Penerjemahan idiom kan? Nah, mana datanya? Novel where the contents. Nah, itu maksud saya teman-teman. Jadi rata-rata pasti ada kajiannya dan ada datanya. Kajiannya apa, datanya apa gitu. Bisa juga kita misalkan ditulis tambahkan kajian apa gitu ya. Ya. Oke, kalau jurnal contoh ya jurnal saya ya. Saya berikan contoh jurnal saya. Oh, mana ya? Contoh nih, penelitian ini adalah penelitian sedang saya buat sekarang nih ya. Ini adalah penelitian saya. Ini saya lagi membidik jurnal internasional. Nah, ini nih judul saya nih. Nih, Nature is the object of satisfaction. Tuh. Ambivalent discourse of West Java official ecotourism promotion and multimodal ecological study. Nah, mana kajiannya di sini? Yang Kajiannya. multimodal ekolinguistik, Pak. Nah, saya fokusnya ke ekolinguistik. Apa teori ekolinguistiknya? Ambivalent discourse. Ini, mana datanya? West Java official Nah, ecotourism. ini West Java Official Ecotourism Promotion. Jadi ada kajian, ada teori, ada data, gitu kan? Nah, contoh lain ya, supaya teman-teman ngerti nih bikin judul tuh gimana. Contoh jurnal saya mana ya? Ini gitu ya. Eh. Nah ini yang saya publikasikan di 2025 kemarin. Ini Sinta 2 nih, Sinta 2 ya. Nih, Local Tourist Evaluation in Travel Vlogs. Nah, mana kajiannya? Kalian tahu nggak kajiannya mana?
Yang A Case of Attitude, Pak. Nah, attitude ya. Attitude itu bukan attitude secara umum, bukan sikap, tapi attitude ini teman-teman, ini adalah kajian dari SFL. Apa itu SFL? Systemic Functional Linguistics. Kalian tahu Systemic Functional Linguistics nggak? Belum, Pak. Belum tahu, Pak. Nah, jadi attitude itu adalah kajian dari Systemic Functional Linguistics. Nah, yang saya fokuskan dari kajian attitude itu adalah evaluasinya. Jadi di teori attitude itu ada namanya evaluasi, teman-teman. Nah, datanya mana? Mana datanya? Pak turis, Pak. Travel vlog. Ini travel vlog. Jadi saya fokusnya ke vlog-vlog perjalanan yang ada di apa ya? Di pariwisata yang ada di Garut Selatan misalnya. Nah, jadi kalian mau bikin judul tuh harus kayak gitu. Ada kajiannya atau teorinya langsung juga boleh. Kalau nggak dimasukin kajiannya nggak apa-apa, ya. Yang penting teorinya ada, terus datanya apa gitu. Teori ada, data apa. Oke. So, ada yang mau menyebutkan judulnya nggak? Coba kita analisis. Apakah judul kalian sesuai apa tidak? Siapa? Ada yang mau? Pak. Coba, gimana? Judul saya Teknik Penerjemahan Culture Coba. Specific Items Budaya Skotlandia dalam subtitle Film Brave tahun 2012 Kajian Terjemahan Inggris Indonesia. Coba. Pelan-pelan apa? Teknik penerjemahan Culture Specific Items Culture specific ya. Specific Item. Items Terus Budaya Skotlandia. budaya Skotlandia. Skotlandia. Oke, kalau salah ya. Oke, kita ini dulu aja. Yang penting kita ini. Oke, terus Dalam subtitle Film Brave. dalam subtitle Film Brave. film Brave. Ini? Ya, 2012. Oke. 2012. Oke, sekarang kita lihat. Menurut teman-teman, coba analisis. Mana kajiannya di sini? Berarti dia fokusnya kan ke penerjemahan ya. Teknik penerjemahan kan? Iya. Oke. Dia menggunakan teknik penerjemahan culture specific. Ini teorinya kan? Teori bukan? Iya. Ya. Datanya mana? Film Brave. Datanya adalah subtitle dari film Brave. Apanya? Adalah budaya Skotlandianya yang dilihat kan? Iya. Nah, berarti dapat saya simpulkan, berarti Mbak akan fokus kira-kira teknik apa saja atau teknik penerjemahan cultural specific item apa saja yang muncul di subtitle film Brave ini gitu kan? Yang fokusnya ke budaya Skotlandia, betul nggak? Iya. Nah, udah bisa berarti. Nah, sekarang pertanyaan saya, ada nggak penelitian lain yang fokus kepada film Brave? Terus kalau seandainya ada nggak yang fokusnya itu ke budaya Skotlandia? Kalau tidak ada, berarti sudah ada kebaruan di situ. Ya, oh ternyata film Brave itu misalkan belum ada. Yang adanya misalnya budaya Skotlandia, tapi bukan di film Brave. Itu juga udah kebaruan. Gitu kan? Oh ternyata film Brave-nya ada nih. Terus juga sama-sama membahas tentang budaya Skotlandia. Tapi fokusnya itu bukan cultural specific item misalkan, tapi fokusnya ke penerjemahan idiom misalkan. Berarti itu juga sudah kebaruan. Paham nggak maksud saya? Oh. Berarti kalau udah pernah diteliti sama orang lain nggak boleh diambil gitu ya Pak? Ya karena pertanyaan saya, kebaruannya apa dong? Terus buat apa kita mempublikasikan sesuatu yang orang sudah lakukan? Kan nggak ada gunanya ya, betul? Iya, betul. Ya gitu. Jadi berarti referensi yang harus kita baca. Berarti kita lihat ada nggak yang membahas tentang film Brave ini 2002 ini, ya subtitlenya gitu kan? Terus kalau ada, apa yang dia bahas? Kajian apa yang digunakan? Kalau misalkan dia menggunakan kajian sastra, berarti kan penelitian kita berarti terbaru kan?
Atau dia menggunakan kajian linguistik, berarti terbaru dong penelitian kita. Oh, ternyata dia juga sama menggunakan kajian penerjemahan. Tapi yang dia fokuskan itu bukan budaya Skotlandia, tapi budaya yang lain yang muncul di film itu misalnya. Itu juga udah kebaruan kan? Oh, ternyata dia juga membahas tentang budaya Skotlandia yang ada di subtitle film Brave, tapi dia bukan ke culture specific items yang dia gunakan teorinya, tapi teori yang lain. Itu juga sudah kebaruan. Tapi kalau seandainya ini sudah dibahas, ini sudah dia gunakan, ini juga digunakan, berarti udah bukan kebaruan lagi, itu sudah dilakukan oleh orang berarti, Mbak. Itu. Paham ya? Maksud saya gitu ya. Nah, gitu cara bikin judul, teman-teman ya. Nanti silakan disesuaikan dengan judul teman-teman semuanya. Oke, lanjut. Nih, ada contoh judul di sini nih. Nih, strategi penerjemahan istilah budaya dalam novel Laskar Pelangi ke dalam bahasa Inggris. Ini berarti kajian penerjemahan. Mana teori penerjemahannya di sini? Mana teori penerjemahannya? Ada yang tahu? Teori penerjemahan adalah yang ini. Penerjemahan istilah budaya. Ya, strategi penerjemahan ini adalah kajiannya kan? Nah, datanya apa? Novel Laskar Pelangi. Nah, novel Laskar Pelangi ke dalam bahasa Inggris. Tuh, ya. Analisis pergeseran makna dalam penerjemahan berita internasional. Ya, berarti kajian adalah pergeseran makna. Datanya adalah penerjemahan berita internasional. Metaphor translation strategies, berarti ini adalah kajiannya, teman-teman tuh. Bagaimana strategi penerjemahan metafor yang ada di Indonesian version of Harry Potter, yang ada di novel Harry Potter versi Indonesia. Nah, berarti kita lihat strategi penerjemahan metafor-metafornya di situ. Analisis tindak tutur direktif. Berarti mana teori di sini? Ya ini. Tindak tutur direktif kan teorinya. Mana datanya? Datanya adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa di kelas online. Oh, misalkan belum ada nih interaksi offline, berarti itu kebaruan sebenarnya. Jadi kebaruan itu nggak harus ini loh, teman, nggak harus beda banget gitu. Sedikit aja beda, udah suatu kebaruan. Sedikit, misalkan bedanya itu cuma ini kelas online, kalau saya mah kelas online, itu juga udah kebaruan. Ya, oh ini mah misalkan pakai tindak tutur direktif, oh saya mah mau pakai tindak tutur apa ya, tindak tutur omisif misalkan, itu juga udah kebaruan. Ya, nah jadi kebaruan itu nggak harus kayak baru semua ya nggak. Ada nggak satu celah yang kita bisa masuk gitu? Nah silakan teman-teman cari nanti ya. Baca, lihat, misalnya nih, baca artikel jurnal, terus lihat, oh ini contoh misalnya judulnya adalah strategi penerjemahan. Oh bisa nggak saya menggunakan strategi penerjemahan yang lain, tapi menggunakan data yang sama gitu, bisa nggak ya? Nah itu juga bisa. Ya, jadi itu adalah judul. Oke, ada pertanyaan lagi nggak untuk judul? Jadi pastikan nanti ketika teman-teman upload judul, pastikan ada kajiannya apa dan datanya apa. Itu ya. Karena kalau seandainya tidak ada kajiannya, tidak ada datanya, terus yang kita teliti apa? Dan gitu ya. Oke, terus. Nah, nanti ada judul afiliasi ya. Ini kita nanti bisa sesuaikan. Nah, abstrak ya. Nanti kalau abstrak itu teman-teman, nanti kita bahas di web 2 aja lah ini ya. Untuk abstrak tuh gimana? Nanti kita bahas di web 2. Terus sekarang yang penting teman-teman judulnya apa dulu ya, judulnya apa, terus kira-kira permasalahan yang akan diangkatnya apa ya,
Terus nanti temukan referensi-referensi yang berkaitan dengan itu. Ya, minimal 5 tahun terakhir lah ya, biar terbaru. Ya, cari 5 tahun referensi 5 tahun terakhir yang berkaitan dengan judul-judul yang teman-teman akan ambil. Gitu ya, baru nanti kita akan susun. Karena kalau nggak punya kajiannya, kita mau susun apa, gitu ya. Berarti harus punya dulu kajiannya, baru nanti kita susun. Nah, sekarang saya masuk, Pak, gimana caranya saya bisa menemukan referensi? Ya, nih, saya langsung masuk aja ke situ ya. Nanti cara menemukan referensi itu banyak sekali, teman-teman. Ya, bisa menggunakan berbagai macam website. Bisa dari Sinta, gitu kan? Bisa dari Google Scholar, bisa dari misalkan ResearchGate gitu ya, bisa dari Garuda ya. Nah, contoh nih ya, kita lihat satu persatu. Misalnya teman-teman mau cari di ini apa nih? Bisa kita di Google Scholar juga bisa ya. Udah tahu lah ya semuanya. Garuda juga bisa teman-teman. Ya, kita bisa cari referensi di Garuda, bukan Garuda Indonesia ya, tapi Garuda rujukan jurnal. Nanti malah Garuda Indonesia ya malah terbang nanti ya. Contoh misalnya kita fokus ke strategi penerjemahan, penerjemahan. Nah, banyak tuh muncul nanti ya. Penerjemahan Takarir film Buya Hamka, tuh dia fokusnya strategi penerjemahan Takarir film Buya Hamka dan implikasinya terhadap pengajaran penerjemahan tuh. Dia sudah masukkan tuh implikasinya mau apa kira-kira, gitu ya. Strategi penerjemahan Arab Jawa sebagai sebuah upaya dalam menjaga kearifan lokal. Ya, studi kasus dalam penerjemahan kitab. Nah, dia mencari strategi penerjemahannya mau apa. Datanya ini berarti ya. Datanya adalah ini apa? Kitab Bidayatul Hidayah. Strategi penerjemahan bahasa Indonesia Arab terhadap kualitas penerjemahan. Nah, strategi penerjemahan bahasa Arab berarti datanya adalah data-data yang berbahasa Indonesia dan bahasa Arab. Berarti dia sembunyikan datanya berarti di artikelnya supaya orang tertarik membacanya. Strategi penerjemahan pribom, bla bla bla, studi kasus penerjemahan antar bahasa surumpun lintas skala. Nah, jadi teman-teman bisa baca dari Garuda, bisa juga baca dari Sinta ya. Bukan Sinta dan Jojo ya, ini ya. Nih, buka Sinta. Nah, nanti lihat nih. Di sini ada author, ada jurnal tuh, cari jurnalnya, bisa jadi cari artikelnya tuh. Nanti artikel misalkan penerjemahan. Jurnal penerjemahan misalnya. Kita fokus carinya, kalau di Sinta tuh lebih banyak itu jurnalnya ya. Apa ya? Oh, berarti nggak ada yang judul itu ya. Translation aja berarti. Kok author ya? Atau subjek dulu deh. Atau kita juga bisa nih ke subjek ya. Nah, nanti kita juga bisa cari translation. Translation. Salah lagi nulisnya. Sorry. Translation. Nah, nanti keluar tuh ya orang-orang yang fokus ke translation tuh siapa, nanti kita pelajari. Tuh, ada banyak orang yang fokus ke translation, kita buka satu misalkan. Oh, misalkan Pak Nasrullah nih fokusnya ke translation, kita lihat. Wah, kita lihat tuh di Google Scholar-nya misalkan. Tuh, bisa kita lihat, oh, mana tentang translation, kita lihat, kita baca gitu kan. Nah, tapi teman-teman, saya lebih merekomendasikan yang namanya Publish or Perish. Nih, saya masuk ke aplikasi ya. Nih, ini adalah aplikasi yang teman-teman bisa gunakan, tapi ini hanya di laptop ya. Nih, ada yang pernah pakai Publish or Perish nggak? Enggak, Pak. Nggak punya laptop. Nih, Rusak.
lah, gimana dong? Oke, jadi kalian nanti bisa download Publish of Paris. Eh, nih, nanti saya share linknya ya. Jadi cara downloadnya gini, Publish or Paris. Nanti buka aja website Publish or Paris nih, yang bagian ini nih, ya. Nanti silakan tentukan mau pakai Microsoft Windows atau Mac OS, silakan ya. Publish or Paris. Nanti bagian download, cari bagian download. Nih ya, download dan install instruction. Kenapa ya? Terus saya langsung ke sininya aja ya. Windows, Microsoft Windows misalkan ya. Kok saya ini aja? Oh ini. Nah, oh ya langsung bagian download aja. Nih, nanti teman-teman silahkan download dan ikuti cara-cara downloadnya seperti apa. Nanti akan ya gampang downloadnya kayak aplikasi biasa. Nanti setelah download, maka akan muncul seperti ini, teman-teman. Akan muncul seperti ini. Oke. Nah. Maaf ya, agak lembut ya. Oke. Jadi akan muncul seperti ini. Nah, di sini source kita itu akan banyak sekali, teman-teman. Mau kalian dari Google Scholar juga ada. Mau kalian dari Scopus juga ada. Semantic Scholar, Web of Science. Jadi kalian mau dimanapun source-nya akan diberikan secara banyak sekali di sini. Contoh nih ya, kita pakailah source-nya itu Google Scholar. Kita Google Scholar lah. Nah, di sini ada authors, publication name, title words, keywords. Kita pilih keywords-nya aja. Kita tulis di keyword. Misalkan siapa yang mau mencoba? Siapa yang mau coba? Kira-kira keywords-nya mau apa? Misalkan tadi ya, mana nih? Nih, contohnya lah. Teknik penerjemahan culture specific items. Nah, kita misalkan pengen lihat ini. Ada nggak ya artikel jurnal yang membahas tentang itu? Terus kita masukin ke bagian mana ya? Nah, kita masukin di sini. Setelah itu kita bisa pilih kira-kira mau berapa artikel yang kita mau. 200, 100, apakah 500, apakah 1000, nanti dia akan berikan. Ya, contoh misalnya 200 lah ya. Nah, nanti kita search aja, search. Kita tunggu. Tuh, nanti dia akan berikan banyak sekali artikel jurnal. Nggak perlu kalian cek satu-satu. Nggak perlu, Google Scholar kan terbatas ya. Kalau misalnya kita cek seluruh itu kan ada yang artikel jurnal, ada yang enggak gitu kan. Tuh, dia akan berikan apa yang kita mau. Kita tunggu ya. Oke, tuh. Nah, di sini wah banyak banget tuh. Strategi to translate culture space tuh ada tuh. Mbak, ada tadi tuh. Nah, kita lihat year-nya bisa kita lihat mau 10 tahun terakhir berarti kita lihat aja, kita filter aja gitu kan. 2026 gitu kan. Nah, terus kalau pengen buka artikelnya ya kita tinggal klik aja, tetap gitu kan. Nah, dia akan masuk. Tuh, kita lihat, langsung kan diberikan strategi to translate cultural specific items in the short form. Nah, ini dia fokusnya short story. Hah? Oh, ternyata dia fokusnya short story, belum ada nih yang film Brave itu kan. Oh, bisa jadi nih kita baca gitu kan. Nah, kita baca kira-kira apa yang bedakannya. Ada lagi nggak kira-kira? Oh, ada lagi nih. Kita lihat ada nggak translate specific item ya? Kita lihat satu-satu sampai ke bawah tuh banyak banget tuh. Oh. Ya, 10 mah tuh kurang gitu ya. 10 mah kelebihan apa ya? 10 mah tuh kelebihan kalau di sini mah gitu ya. Kan tugas kalian cuma 10 kan? Ya 100 juga bisa kok dapat di sini. Ya, jadi artinya teman-teman yang harus kalian cari jangan semua artikel, tapi pastikan yang kita cari itu ada kaitannya dengan ini.
teknik terjemahan specific culture items. Terus kita cari juga ada nggak yang membahas tentang budaya Skotlandia dalam film ini gitu. Nah, kita kumpulkan artikel-artikelnya. Jadi tapi jangan artikel yang di luar dari sini. Kalau kalian kumpulkan artikel di luar sini, tuh nggak ada kaitannya, gitu kan? Jadi harus kumpulkan dengan yang ada dengan kajian kita, pastikan sesuai dengan kajian kita, dan pastikan sesuai dengan data yang akan kita analisis. Gitu ya. Oke. Untuk yang AI lainnya, selanjutnya nanti kita akan bahas di web 2 lah. Ya. Nah, sekarang coba teman-teman tentukan dulu judul mau apa, baru nanti oh ya, satu lagi yang harus teman-teman kejar dari sekarang itu adalah pastikan sudah menemukan jurnalnya mau yang mana. Cari jurnal ya silakan bisa di Garuda ya. Nanti bisa cari jurnalnya di Garuda. Nih contoh nih, mau cari jurnal sini ya. Nah, teman-teman mau nyari jurnal apa? Mau jadi jurnal penerjemahan misalkan. Tuh, ada jurnal penerjemahan sini. Lihat. Nah, kira-kira dia Sinta berapa? Nggak masalah kok. Nggak ada Sinta juga nggak masalah. Ya. Carinya yang murah-murah aja, teman-teman. Jangan ngomong karena kan target kita cuma 2 bulan kan, 8 sesi. Jadi kalau seandainya jurnal-jurnal yang mahal kan nanti akan terlalu lama ya. Carinya yang gampang-gampang aja. Gitu ya. Yang mudah-mudah untuk publish aja. Nah, ini contohnya. Oh, kita buka nih di websitenya. Kita pelajari. Ini homepage, kita buka nih jurnalnya ya. Kita lihat. Wah, ini bisa nih buat teman-teman nih. Call for paper-nya. Oh, ini juga bisa jadikan pilihan nih untuk teman-teman nanti yang pengen. Kita lihat bayarnya berapa nih jurnalnya ya. Are cover by, oh ini mah gratis tuh. Gratis tuh jurnalnya tuh. Jadi teman-teman nggak perlu bayar ya. Oke, jadi sekali lagi teman-teman saya ingin menyampaikan ini adalah mata kuliah yang sangat penting. Salah satu syarat kelulusannya adalah teman-teman membuat artikel ilmiah dan dipublikasikan. Ya, berarti kesuksesan teman-teman dalam melewati artikel ilmiah, mata kuliah artikel ilmiah itu tergantung dari usaha masing-masing. Ya, tergantung dari usaha masing-masing. Kalau seandainya pengen lulus, ya harus benar-benar harus mengejar, harus banyak baca, harus banyak mempelajari secara mandiri. Jadi tidak hanya menerima dari saya gitu ya. Jadi teman-teman juga harus bekerja sendiri, berjuang sendiri. Nah, nanti kalau ada yang pengen ditanyakan silakan. Tapi teman-teman juga harus punya roadmap-nya. Contoh minggu sekarang saya harus beres apa, minggu depan saya harus beres apa, minggu depan saya harus beres apa. Maksimal artikel saya selesainya di minggu keberapa. Itu setiap orang harus punya target supaya nanti teman-teman bisa lulus mata kuliah ini. Gitu ya. Oke, mungkin segitu aja. Berarti tugas 1 tadi udah saya sampaikan ya. Tugas 1 itu apa? Tugas 1-nya itu adalah tinggal diupload ya. Oh, masih jauh nih. Nah, ini ya. Jadi tugas 1 teman-teman adalah menuliskan judul artikel ilmiah yang akan dikaji apa, mengunggah file yang memuat rumusan masalahnya apa, dan rangkum minimal 5 jurnal bereputasi. 5 jurnal ya, bukan 5 jurnal ini, 5 artikel. Nah, salah saya. 5 artikel jurnal bereputasi dan minimal 5 buku. Tapi saya karena trennya sekarang itu trennya adalah artikel jurnal, buku tuh paling ya sekitar 20% lah ya. Tapi 80% teman-teman tuh harus artikel jurnal. Ya nanti, tapi ingat ya artikel jurnalnya itu harus benar-benar berkaitan dengan judul kita. Judul yang kita angkat. Gitu ya. Oke. Nanti silakan di-upload di e-learning masing-masing dan nanti akan saya berikan komentar kira-kira mana yang harus diperbaiki, mana yang belum jelas, mana yang sudah bagus. Nanti akan saya berikan komentar. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Pak, izin bertanya. Yap, gimana? Untuk tugas 1 kan kita harus masukkan judul, topik, kerangka ilmiah yang rangkuman 5 jurnal sama 5 buku itu kan. Sama
Yang di kerangka ilmiah itu apakah itu sudah termasuk abstrak, pendahuluan, dan lain-lainnya itu? Belum sih, kalau kerangka itu masih apa ya? Masih cukup tuliskan kerangka-kerangka apa aja yang akan dituliskan gitu. Ya bagian pendahuluan, bagian metodologi. Kalau menurut saya sih sesuaikan dengan template tujuannya aja. Nih, jadi gini, kan di artikel jurnal itu kan ada template ya teman-teman. Nih contoh nih ya, sebentar. Template nih. Contoh nih, tadi jurnal mana ya? Nih, jurnal ini kan. Misalnya kita mau ke jurnal ini. Nah, langsung aja sesuaikan dengan template-nya. Berarti dari awal kita sudah menentukan kita akan fokus ke penerjemahan misalkan. Nah, kita sudah menyesuaikan dengan template. Cari template-nya di sini. Ini ada nggak ya template-nya ya? Coba kita di bagian about submission. Biasanya itu di bagian submission ya teman-teman. Atau kalau tidak ada di bagian submit guideline. Kan, oh ini coba. Kadang template-nya diberikan, kadang tidak. Ya, tapi carinya yang ada template-nya aja. Atau contoh inilah ya yang cepat nih. Coba. Bentar. Oh, sorry. Nih, misalkan jurnal ini ya, jurnal sosum ini. Nih, di sini kan sudah diberikan tuh jurnal template di sini. Tinggal kita download ya. Kita download jurnal template-nya tuh. Nanti mulai dari awal teman-teman bimbingan sampai nanti selesai itu semuanya sudah dimasukkan ke template ini aja ya. Masukin judulnya ke sini. Jadi masukin nama teman-teman sebagai penulis pertama dan nama saya ya. Nama saya sebagai penulis kedua. Nah, nanti affiliation berarti emailnya. Affiliation berarti departemen berarti prodi teman-teman apa, institusinya apa, negaranya di mana gitu kan. Emailnya, terus nomor handphone katanya masukin aja ya. Nah, untuk abstrak dan sebagainya mah nggak usah dulu lah. Nanti aja di 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 apa di tugas selanjutnya. Sekarang tuh hanya fokus ke ini dulu aja, ke title. Nah, untuk membuat rangkuman yang harus teman-teman buat itu adalah mana ya? Pastikan rangkuman itu mengandung kira-kira judulnya apa, ya dari jurnalnya ya, judulnya apa, terus kira-kira permasalahannya apa. Nah, silakan dicatat aja itu Maya. Judulnya apa, permasalahannya apa, terus kajiannya apa. Biasanya sih kalau saya bikinnya kayak gini ya teman-teman. Saya tuh biasanya bikinnya tuh menggunakan Excel. Contoh, saya kalau ngerangkum artikel tuh kayak gini nih. Teman-teman bisa ikutin cara saya. Ini cara yang menurut saya tuh gampang ya. Dan ketahuan tuh semuanya tuh kita tuh fokusnya kemana. Nah, biasanya saya tuh kayak gini. Kalau baca satu jurnal, satu artikel jurnal, saya tuh kayak gini. Judulnya apa, tahun-tahun berapa, penulisnya siapa, terus topiknya kira-kira apa sih topiknya, atau fokus penelitiannya kemana kajiannya, masalahnya apa, terus research questionnya apa, ya, terus data yang digunakan apa, teori yang digunakan apa, hasilnya gimana, terus kira-kira peluang penelitian kita di mana. Nah, masukin link sumbernya di mana. Teman-teman bisa mengikuti cara saya seperti ini. Ya, nah, kalau pengen lebih mudah lagi, saya berikan saya waktu 5 menit ya. Kalau teman-teman pengen bisa ngerangkum jurnal dengan cepat, pakailah yang namanya ini nih. Notebook LM, teman-teman. Silakan buka Notebook LM. Ini artificial intelligence ya. Nah, nanti buka aplikasi Notebook LM ini. Terus nanti klik try Notebook LM. Apa gunanya Notebook LM? Notebook itu gunanya adalah untuk membantu kita membaca sebuah artikel jurnal. Supaya kita tidak membaca satu persatu kan capek ya. Contoh nih, saya misalkan
Sebentar aja. Sebenarnya waktu kita udah habis, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini mah ilmu kan. Nih, contoh. Nih, di sini nanti kan ketika teman-teman buka kan bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi notebook LM itu gunanya lah untuk membaca artikel yang sudah di-download. Kita pengen tahu isinya apa gitu. Contoh, ya, bisa klik add resource, X source ini, ya. Setelah tekan X source, nanti bisa langsung sini, drop your file. Ya, klik aja drop your file. Nih, upload files ya, upload files. Nah, contoh saya pengen membaca satu artikel yang sudah saya download. Misalkan di 2025, misalkan di sini ya, saya ini penelitian saya terbaru. Misalkan saya pengen nih, jurnal Q1 nih. Saya pengen memahami artikel ini nih. Saya pengen tahu apa sih isi artikelnya, gitu kan. Nanti dibaca sama dia. Tuh, kita tunggu. Kan kalian bahasa Inggris ya, pasti udah ngerti bahasa Inggris dong. Ya, nih. Dia akan berikan tuh. The provided source is academic article by siapa, menggunakan teori ekolinguistik. Nah, misalkan explain about theory used in this article and the problems. Kita pengen tanya apa sih yang pengen kita tahu? Contoh, nanti dia akan jelaskan. Tuh, the article bla bla bla, ya, utilize several interconnected linguistic theories. Yang pertama dia menggunakan teori ekolinguistik. Terus dia menggunakan teori systemic functional linguistic, appraisal framework, ya. Dan masalahnya apa? Nah, the research identifies several problems katanya. Nature as a passive commodity, lack of human agency, absence of judgment. Oke, how about method? Kita pengen tahu metode yang digunakan apa. How about method? Nah, this research presented so employ, dia menggunakan descriptive collective research, menggunakan critical. Datanya dari mana? Datanya dari sini. Sampelnya apa? Ini gitu. Nah, ini lebih mudah teman-teman daripada kita harus baca satu-satu. Jadi kita bertanya apa yang kita inginkan dari, asalkan ya kita harus download dulu artikelnya, baru nanti kita tanya satu persatu yang kita fokuskan kemana. Oke, membantu nggak kira-kira? Oke, apakah cukup? Bapak Ada izin lagi? tanya, Ya, gimana Najma? kalau misalnya PAID-nya nggak bisa publikasi itu berarti ngulang lagi ya Pak mata kuliahnya? Eh, kalau sana di apa ya? Kalau kalau nggak salah terakhir itu ya mahasiswa kan wajib publikasi kalau nggak salah ya. Iya Wajib Pak. publikasi, gitu kan? Eh, Pokoknya kalau usahakan dulu aja untuk selesaikan draftnya. Nah, nanti kan ketika kita submit kan ada dua pilihan. Yang penting kita submit dulu aja, ya. Kita submit dulu aja. Nanti kalau seandainya ditolak, biasanya kalau seandainya kita udah submit, udah ada proses submit, nanti kan sebenarnya kan saya yang akan menilai sebenarnya ya. Saya akan memberikan nilai ke kalian, ya. Yang penting kalian udah ada proses submit aja. Nah, nanti kalau seandainya nggak publikasi juga, nah nanti saya akan pertimbangkan nilainya akan seperti apa gitu. Karena kan target UT itu kan dia harus publikasi ya. Tapi kan sebenarnya kan penilaian kan balik lagi ke saya sebenarnya. Nah, kan saya juga kan harus mengukur kemampuan kalian. Ada yang kalian itu benar-benar kemampuannya itu benar-benar bisa untuk publikasi, ada yang tidak gitu ya. Otomatis kan pasti akan berbeda. Ya, bagi yang sudah publikasi otomatis dia akan lulus. Nah, bagi yang tidak publikasi bagaimana pertimbangannya? Nanti kan saya tanyakan dulu ke Ketua Prodi, apakah saya luluskan dengan nilai apa adanya atau wajib mengulang apa gimana? Itu nanti akan saya tanyakan ke Ketua Prodi. Tapi sekarang target kalian ya usahakan supaya gimana caranya menyelesaikan full draft kalian gitu. Oke Bapak, baik Bapak. Terima kasih Oke, gitu Bapak. ya. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan, teman-teman?
Paling lambat dikumpul tugas satunya kapan ya, Pak? Minggu depan kan? Sesuai dengan itu aja. Sesuai dengan sebatas akhir di e-learning aja. Kan Berarti tugas kegiatan satunya udah dibuat dalam bentuk file PDF atau Word ya, Pak ya? Iya, betul. Sudah diupload di bagian bagian tugas di e-learning maksudnya. Kan di kegiatan belajar 3 kan ada bagian tugas kan? Iya, Pak. Nah, upload aja di situ. Tapi maksimal kalau nggak salah di minggu depan. Ya, di minggu depan, ya betul. Kan sesi 2 itu kalau nggak salah diberikan waktu 2 minggu kan. Minggu pertama untuk web, minggu keduanya untuk penyelesaian tugas. Gitu ya. Baik, Pak. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kalau seandainya butuh bimbingan, butuh pertanyaan-pertanyaan, silakan di personal chat juga boleh. Nanti saya coba diskusikan kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan. Oke ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Cukup sekian untuk web 1 kita. Silakan dikerjakan tugas satunya. Nanti untuk web 2 kita bahas untuk pembahasan draftnya. Terima kasih ya semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Terima kasih. Pak. Sama-sama. Terima kasih.